seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu tanaman-tanaman baik itu tanaman kayu-kayuan ataupun tanaman MPTS. Oke, sini sudah dibantu tadi oleh Pak Soleh, dibuatkan sedikit kerangka step by stepnya. Nah, oke, untuk pertama kita akan saya akan menjelaskan dulu pertama-tama terkait bahan-bahan dan alat dan bahan yang akan disiapkan terlebih dahulu untuk membuat pupuk kompos ini. Kita mulai dari mungkin bahan baku dulu ya, Pak ya. Nah, jadi bahan-bahan baku utama yaitu mungkin seperti yang sudah bisa enggak dibantu dibawa di tengah itu Pak, semua bahan bakunya biar kita saksikan sama-sama. Kompos. Ya, jadi mungkin sambil melihat alat-alat di satu-satukan. Jadi untuk alat dan bahannya bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Yang pertama itu adalah komponen utamanya itu sekam padi. Nah, jadi sekam padi ini 2 karung tapi setengah-setengah. Jadi hitungannya dia 1 karung, ya. Sekam padi ini 1 karung karena digabung tadi karung 1 dan karung 2. Kemudian ada daun gamal, ya. Jadi untuk daun-daunan tidak harus daun gamal, ada banyak jenis daun-daunan. Minta tolong Pak yang itu dimasukkan juga. Ini sebagai yang paling umum saja yang digunakan ya. Jadi selain daun gamal bisa menggunakan daun dadap kalau ada dadap di sini, ya. Tidak harus daun gamal. Bisa juga daun-daun yang sifatnya seresah. Bisa juga daun, kalau di sini Pak apa nama lokalnya ini? Daun ini? Daun keladi itu bisa, nanti kita lihat proses pencampurannya. Nah, selain dari jenis daun-daunan, ada juga kita bisa memanfaatkan dari limbah di kebun, contohnya limbah kakao. Tapi limbahnya dalam hal ini saya sengaja memilih yang kering agar proses fermentasinya nanti lebih cepat. Jadi yang hitam-hitam kayak begini, ini sangat bagus nanti untuk proses fermentasi, bisa lebih cepat dibanding kulit kakao yang masih basah. Ya, kalau ini kan dia sudah kering, jadi proses pelepukan nanti akan lebih cepat. Nah, selain itu ada yang namanya kohe. Kohe ini artinya kotoran hewan. Nah, untuk kotoran hewan bisa dipilih kotoran kambing, sapi, atau ayam. Nah, kalau nggak ini sebenarnya masih kurang, minimal dia kurang lebih 5 kilo, ya. Untuk ukuran idealnya 5 kilo. Tapi kita karena simulasi kita ambil yang bisa didapat saja. Ada konga, dan yang terakhir itu ada pelarut juga. Untuk pelarut itu gula pasir ya. Gula pasir ini kurang lebih 5 sampai 10 sendok tergantung nanti proses banyaknya bahan yang akan dibuatkan pupuk kompos, maka kebutuhan baik larutan dan pelarutnya itu akan lebih bertambah. Nah, yang terakhir mungkin sudah pada tahu semua ya. Jadi ada namanya cairan fermentasi bahan organik tanah, namanya M4. Saya rasa ini sudah tidak asing ya. Jadi salah satu fungsi cairan ini adalah untuk mempercepat proses pelapukan. Seperti ini ya. Jadi dia punya kriteria khusus kapan kita harus membuka, membalik, dan mencampur kembali. Itu kita sebenarnya belum punya ini tadi
ya. Kita harus punya yang namanya termometer suhu yang sederhana, itu bisa didapat di apotek, tidak mahal harganya, tidak sampai 50.000. Nanti dipastikan ketika 3 hari dari sini atau 2 hari dari sini diukur, dibuka sedikit dia punya gumpalan itu, terus diukur, dilihat suhunya, ya. Ketika suhunya itu berada di atas 50 derajat, itu menandakan bahwa suhu pupuk terlalu panas, berarti harus segera diaduk semuanya, diaduk lagi. Nah, begitupun 3 hari selanjutnya diukur lagi. Kalau misalnya sudah di bawah 50 berarti dia stabil, tidak perlu diaduk. Kemudian dilihat lagi besoknya, ketika di suhu lagi sudah masih di bawah 50 berarti menandakan bahwa pupuknya sudah hampir jadi. Bisa ditunggu lagi 1 harinya, bisa dipastikan pupuknya sudah siap, sudah jadi, tinggal siap diaplikasi. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana melihat pupuk yang jadi dengan pupuk yang tidak jadi? Mungkin itu ya. Nah, yang kami tanyakan di sini, apakah dari seluruh bahan-bahan yang kita sudah campurkan dalam satu kumpulan begini, lalu sudah disiramkan dengan air bersama M4, apakah selain tarpal ini bisa kita pakai untuk menutup, atau bisa kita gali akar tanah misalnya seluas sesuai ukuran takaran yang kita buat sesuai bahan itu, kemudian ditutup rapat. Jadi itu saja. Ada perbedaan, ya. Ada perbedaan yang sedikit mencolok dari kita pakai terpal dan pakai tanah. Yang pertama, kalau kita pakai terpal karena dia medianya di atas tanah dan mudah kita kontrol, itu akan memudahkan kita ketika melakukan kontrol tadi yang saya bilang. Kalau suhunya di atas 50 dia harus diaduk lagi. Tapi kalau di tanah, ya bukan saya bilang tidak bisa diaduk, tapi agak sedikit makan waktu nantinya. Tapi bisa, tidak ada masalah, ya. Jadi jangan nanti diperspektifkan bahwa semua harus pakai tenda, tidak. Ya, di tanah pun bisa. Cuma itu proses pengadukannya nanti akan sedikit memakan waktu karena ya kita harus gali sampai di dasarnya tanah, seperti itu. Jadi dalam waktu dekat semua kelompok tani hutan, baik yang dari desa Salua sampai di Moa, akan segera melaksanakan yang namanya persemaian, ya, atau kebun bibit desa di desanya masing-masing. Nah, dalam menentukan persemaian ada beberapa indikator yang penting harus Bapak Ibu perhatikan seksama. Yang tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Edward, ya, terkait dengan standar lokasi persemaian. Yang pertama yang harus diperhatikan untuk pemilihan lokasi persemaian, dipastikan bahwa lokasi tersebut datar. Ya, kalaupun ada misalnya sedikit kemiringan 20 derajat, 30 derajat, berarti harus dilakukan pemerataan sampai benar-benar media tanahnya yang akan kita sketsakan itu benar-benar datar, karena itu akan mempengaruhi nanti ketika ada tanah yang sedikit lumayan miring, kemudian kita tempatkan polybag dalam posisi miring, proses pertumbuhannya nanti akan kurang baik. Jadi itu pertama, ya, lokasinya harus rata atau datar. Nah, kalau kita melihat lokasi yang kita berdiri sekarang, apakah sudah memenuhi kriteria itu? Ya, bisa saya katakan sudah, ya, karena kalau dari kasat mata sudah rata, tinggal mungkin sedikit di skop lagi atau di dodos lagi tanahnya sehingga pemerataannya itu rata ke seluruh permukaan. Itu yang pertama, ya, masalah lokasi harus rata. Yang kedua yang harus diperhatikan bahwa di sekitar lokasi persemaian itu harus ada yang namanya ketersediaan akses air. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada lahan sudah ditentukan, sudah didapat rata, bagus, luas, tapi kalau tidak ada akses air terdekat dari situ, itu tolong nanti dipertimbangkan kembali. Kenapa saya bilang dipertimbangkan kembali? Karena nanti proses pemberian itu akan membutuhkan air yang banyak, seperti itu. Kecuali memang kita berada di daerah subtropis, hujan terus, tapi kita kan di
walaupun di Sigi ini cenderung musim hujan curah hujannya tinggi, tetap ada yang namanya cuaca panas, contohnya pada siang hari ini. Jadi itu dipastikan ada akses air atau mudah kita dapatkan air di sekitar situ. Ketiga, pastikan lokasi persemaian itu benar-benar aman. Aman dari apa? Yang pertama, aman dari bencana alam. Kalau di Sigi, bencana alam apa yang paling sering kita dapat? Sudah pasti banjir dan longsor. Nah, itu dipastikan. Karena kenapa? Ketika kita sudah salah menentukan posisi persemaian, misalnya kita taruh di tempat misalnya pinggir sungai atau mungkin di tempat yang ada tebing dan ada indikasi rawan longsor. Nah, itu nanti akan berdampak kepada persemaian. Bisa jadi yang terjadi adalah kerugian material. Di sini juga ada sedikit tambahan. Jadi dalam menentukan model persemaiannya nanti itu harus mengikuti arah matahari ya, dari timur ke barat, bukan dari barat ke timur. Contohnya ini, kira-kira bentuk bedengennya bagaimana Pak? Apakah membujur ke sana atau membujur ke belakang saya? Ke belakang ya? Oke, ke belakang. Berarti sudah bisa tahu semua ya. Jadi nanti dilihat saja arah mataharinya. Kalau dia muncul dari sana berarti arah anunya itu mengikuti ke sini dari depan ke belakang. Jadi Bapak nanti prosesnya pembuatan tiang rangka-rangka tiang persemaian itu ada 4 sisi. Nanti akan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi BPDAS Palu Poso itu punya persemaian permanen yang bertempat di dekat Fakultas Kedokteran Unpad. Nah, tiap tahun itu kita produksi 1 juta bibit. Cuma karena tahun ini ada COVID, jadi anggarannya kita dikurangi, jumlah produksinya kita juga dikurangi jadi 400.000. Nah, terkait yang tadi bapak-bapak di sini, tadi Pak Mario juga sudah jelaskan ya komposisi medianya. Nah, kalau di kita itu kita pakai perbandingan. Jadi 351, 3 sekam, 5 tanah, 1 kompos. Tadi Pak Mario pakai pasir ya? Tergantung kebutuhannya. Kalau di kita pasir itu kita gunakan di gaharu. Tapi kalau untuk jenis kemiri, nantu dan tanaman lainnya itu kita pakai komposisi yang tadi 351. Di persemaian kita sesuaikan juga sih. Kalau untuk yang jenis-jenis seperti kemiri, nantu itu jangan terlalu banyak komposnya. Dia terus yang paling bagus itu sebenarnya sekam bakar, tapi kalau sekam mentah juga bagus, boleh. Tapi untuk mempercepat pertumbuhannya sekam bakar paling bagus. Ya, makasih Pak. Palapi itu bisa. Durian biasa. Kalau untuk alpukat itu, alpukat dan mangga ya. Mangga kan bijinya agak besar, kecuali yang mangga yang agak kecil itu yang 17x22. Pokoknya yang di atasnya ini boleh sudah kalau untuk alpukat. Iya, yang penting di atas 10x15. Terus kalau untuk kemiri ada ya di kelompok ini ya. Kalau kemiri kita itu media penaburannya pakai pasir, tidak dibakar. Pakai pasir karena Palu panas jadi tidak usah dibakar. Kalau kita di persemaian seperti itu, tapi ada juga metode yang dibakar. Anakan kemiri kami belum pernah Pak. Kami selalu pakai ini biji. Mana yang lebih praktis? Yang dibakar dengan pakai pasir? Lebih praktis yang pakai pasir sih sebenarnya. Tapi kalau pengalaman kayak kami di desa Bu, kalau dibakar itu kayaknya tidak lama juga Bu. Oh iya, dia mempercepat pemecahan itu ya, cangkangnya. Kalau kita jemur dulu Pak. Kalau kita di persemaian. Jadi kemiri, kalau kita di persemaian ketika kita ambil dari penangkar benih, kita jemur dulu. Kalau Bapak jalan-jalan ke Palu ada kesempatan, Bapak jalan-jalan ke persemaian, nanti saya temukan dengan mandor saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subandrio AMAPD, asal dari kelompok tani kreatif Mame Panimpu Desa Namo. Di tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan sebuah pengalaman sejak menerima ilmu sejak 2 hari ini, yaitu dari kemarin hingga sampai saat ini. Dari kemarin kami sudah diberikan arahan bagaimana cara untuk dapat menghasilkan bibit yang terbaik pada kelompok ini, dan alhamdulillah pada hari ini kami sudah mendapatkan ilmu yang selama ini yang kami tunggu-tunggu dalam hal pembuatan pupuk kompos yang selama ini kami belum ketahui, namun pada hari ini kami ya dapat menyimak ilmu itu dengan baik. Ternyata bahwa pembuatan pupuk kompos itu di daerah kami di sini ternyata banyak bahan-bahan yang alami kami gunakan untuk pembuatan pupuk kompos itu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini, waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Iskandar, kelompok Magompu Indah. Terima kasih atas sosialisasi yang dilaksanakan pada hari kemarin dengan hari ini yang dilaksanakan oleh Bappedas Palu Poso, pelatihan untuk membuat pupuk kompos yang dilaksanakan di Desa Gimpu pada hari ini, sehingga kami dapat pengalaman yang lebih jelas lagi karena pupuk kompos ini tidak mengandung kimia. Kami menerimanya dengan baik karena untuk kehidupan masyarakat ke depan. Jadi sekian dan terima kasih untuk